Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas pola pikir kewirausahaan dan etika wirausaha. Salam hormat saya kepada Dr. Zuhrinal M. Nawawi, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana saya sendiri Muhammad Andre Al-Kafi dan rekan saya Aida Lasmi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Nah, yang pertama itu pola pikir kewirausahaan. Peranan pola pikir atau mindset. Mindset atau pola pikir merupakan keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain, maupun kehidupan. Pola pikir adalah penyaring yang dibangun untuk mengawasi semua yang kita lihat dan alami. Mindset akan menggerakkan perilaku dan menggiring ke arah fakta yang terjadi. Ketika pola pikir cenderung negatif atau pesimis, maka kehidupan kita juga akan demikian, dan sebaliknya. Ketika pola pikir cenderung ke arah positif, maka hasilnya juga akan positif. Pola pikir wirausaha itu ada 3, berkarakter produktif. Itu artinya berarti kita harus fokus dan jelas terhadap apa yang tujuan yang akan kita raih. Yang kedua itu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien. Itu artinya seorang pengusaha tidak sekedar pasrah dan menunggu solusi ketika sumber daya yang ada mulai habis atau menipis. Yang ketiga, job creator. Itu artinya seorang wirausahawan harus cenderung menjadi pencipta pekerjaan, yaitu berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pola pikir wirausaha. Itu ada 4. Yang pertama itu faktor lingkungan. Lingkungan itu seperti faktor dari keluarga, pendidikan dari keluarga yang diajarkan dari orang tua kita. Yang kedua itu faktor pergaulan dengan masyarakat. Pergaulan dengan masyarakat, ketika kita berteman dengan pengusaha, maka kita akan mencoba untuk menjadi pengusaha juga. Yang ketiga itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu dari membaca buku atau dari sekolah, yang diajarkan sekolah kepada kita. Yang keempat, faktor pengalaman. Pengalaman dapat membawa diri seseorang wirausaha menuju keberhasilan, karena dengan pengalaman kita memiliki modal lebih besar untuk lebih bergerak. Cara mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Dalam mengembangkan kewirausahaan, seorang wirausaha harus mengembangkan pola pikirnya berdasarkan pada pola pikir positif. Cara mengembangkan pola pikir kewirausahaan itu yang pertama mengembangkan pola pikir positif. Itu artinya kita selalu berpikir positif, optimis. Yang kedua, mengembangkan pola pikir kreatif. Itu supaya kita lebih kreatif dalam mengembangkan bisnis kita. Yang ketiga, menghindari pola pikir negatif. Itu artinya kita sebisa mungkin menghindari rasa tidak percaya diri atau pesimis terhadap usaha yang kita jalani. Selanjutnya ada pola pikir beretika. Dalam dunia bisnis, semua orang tidak mengharapkan perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Akan tetapi bagi orang-orang yang dilandasi oleh rasa mendalam, yang akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupan baik di dunia nyata sekarang, apalagi dalam kehidupan nanti di akhirat. Hendaknya kehidupan dunia ini, terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu. Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnis. Namun harus selalu dijaga terus-menerus, karena reputasi sebagai perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam jangka waktu pendek, tapi akan dibentuk dalam jangka waktu yang panjang. Kemampuan beradaptasi secara kognitif. Kemampuan beradaptasi secara kognitif terrefleksi dalam kesadaran metakognitif pengusaha, yaitu kemampuan untuk berpikir, memahami, dan juga mengendalikan cara berpikir orang lain dan belajar.
Secara spesifik, metakognitif menggambarkan proses kognitif tingkat tinggi yang menjadi dasar untuk mengorganisasi apa yang diketahui individu, mengakui diri sendiri, tugas, dan lingkungan mereka untuk mengevaluasi fungsi kognitif yang efektif dan dapat diadaptasi dalam menghadapi umpan balik dari lingkungan yang dinamis dan kompleks. Pembelajaran dari kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi karena adanya penurunan pendapatan dan atau peningkatan pendapatan karena skala yang sangat besar, sehingga perusahaan menjadi pailit serta tidak dapat mengambil pinjaman baru maupun pendanaan ekuitas. Akibatnya adalah perusahaan tidak dapat melanjutkan operasinya di bawah kepemilikan dan manajemen yang ada. Pengalaman tidak hanya berasal dari keberhasilan, bahkan kita belajar lebih banyak dari kegagalan dibandingkan dari keberhasilan. Nah, ketika mengalami kegagalan dalam bisnis, ada beberapa langkah untuk bangkit dari kegagalan bisnis tersebut. Yang pertama itu evaluasi diri, perbaiki mindset, ambil pelajaran dari kegagalan, lebih tekun lagi, belajar lebih keras, tingkatkan rasa percaya diri, cobalah untuk lebih ingin tahu, punya daya saing tinggi, terus berpikir kreatif, terus mencoba, dan belajar dari orang sukses. Yang selanjutnya ada pola pikir dan pengambilan keputusan manajerial versus kewirausahaan. Howard Stevenson 1990 percaya bahwa kewirausahaan menggambarkan suatu bentuk pengelolaan perusahaan yang telah ada, berbeda dari perusahaan yang dikelola secara tradisional. Dalam dimensi itu, yang pertama orientasi strategis, komitmen terhadap peluang, komitmen terhadap sumber daya, kontrol sumber daya, struktur manajemen, filosofi pemberian penghargaan, orientasi pertumbuhan, dan kultur kewirausahaan. Etika wirausaha, norma dan etika bisnis. Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapatkan perhatian dalam dunia bisnis adalah norma dan etika bisnis. Hal ini disebabkan karena etika bisnis dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, dan juga dapat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Ada dua jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu: 1. Pemilik kepentingan internal seperti investor, karyawan, manajemen, dan pemimpin perusahaan. 2. Pemilik kepentingan eksternal seperti pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat umum, dan kelompok khusus. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis: 1. Kejujuran, 2. Integritas, 3. Memelihara janji, 4. Keadilan, 5. Suka membantu orang lain, 6. Hormat kepada orang lain, 7. Warga negara yang bertanggung jawab, 8. Mengejar keunggulan. Cara-cara mempertahankan standar etika: 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan, 2. Kembangkan kode etika, 3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten, 4. Lindungi hak perorangan, 5. Adakan pelatihan etika, 6. Lakukan audit secara berkala, 7. Pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan, 8. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak dapat dinegosiasi atau ditawar, 9. Ciptakan budidaya yang komunikasi dua arah, 10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Tanggung jawab perusahaan: 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan, 2. Tanggung jawab terhadap karyawan, 3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah mindset atau pola pikir merupakan keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain maupun kehidupan. Sedangkan etika adalah suatu kode etik mengenai pengusaha yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Sekianlah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari atau memahami apa yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau perkataan yang saya tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.